Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala ar-rasulil amin wa imamil muttaqin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ketika kita sudah berjuang menyisihkan waktu kita untuk mendatangi majelis ilmu, mengorbankan sebagian harta kita untuk membeli bensin untuk menghadiri majelis ilmu, berjuang mengorbankan waktu serta tenaga untuk menghadiri majelis ilmu, maka ingat, ilmu tidak akan berkah kecuali diambil dengan haknya. Maka hak ilmu adalah yang pertama, wajib ikhlas karena Allah. Mendatangi benar-benar hanya mencari pahala di sisi Allah SWT. Yang kedua, tidak boleh berbicara, menghargai firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah ketika disampaikan. Maka sangat dilarang dan sangat aib seorang yang hadir di majelis ilmu kemudian berbicara. Yang ketiga, tidak boleh pisah-pisah. Maka dalam majelis kami jelaskan harus mendekat dan dempetan. Tidak boleh ada celah. Nggih, cukup nggih. Baik. Inilah majelis ilmu, kita harus belajar adab. Ilmu, kenapa kok kita lama sekali belajar orang pinter-pinter? Bekas ilmunya jarang terlihat karena ilmu tidak diambil dengan haknya. Sebagaimana ilmu tajwid, Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan kaget. At-tajwidu huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Haknya dan mustahaknya. Sifat-sifat yang asli maupun pelengkap itu harus diberikan semua. Itu tajwid. Begitu juga dengan ilmu, tidak akan didapatkan dan tidak akan mendapatkan keberkahannya kecuali diambil dengan haknya. Dan haknya adalah tidak jauh-jauh. Jelas? Nanti di Riyadhus Shalihin ada. Jelas nggih? Bab ilmu. Maka di situ Rasulullah SAW mengibaratkan 3 orang. Jelas nggih? Ada dalam majelis Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang masuk, kemudian duduk ting pundi? Ting pundi? Maju ke depan, mencari celah, bismillah, tidak ganggu kanan kiri, tapi mana yang kosong di depan datang. Datang yang kedua, tengok-tengok, masuk duduk paling belakang. Yang ketiga, nengok-nengok, tinggalkan kembali. Itulah ilmu. Tahukah apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, dia mendatangi Allah dengan antusias dan mencari kebaikan di sisi Allah, maka Allah mendatanginya. Allah ridha dan Allah sayang padanya. Dia mendatangi majelis ilmu dan ingin mendapatkan ilmu dengan haknya. Adapun yang kedua, malu-malu, Allah malu dengannya. Sulit dapat ilmu. Silahkan Anda keluarkan semua harta Anda dari alif sampai Z, jangan untuk makan, untuk ilmu semua. Jangan untuk tidur, untuk ilmu semua. Ini saya nggak akan pintar. Paham, nggak akan pintar. Maka kaidah ulama mengatakan, jikalau engkau memberikan semua kemampuanmu dan hartamu untuk ilmu, ini saya ilmu akan memberimu hanya sebagiannya saja. Paham? Semuanya. Lan jenengan lagi jodoh wis mburi-mburi kono wis. Ram murah enggak mutu. Ramutu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jelas nggih? Jadi ilmu harus diambil dengan haknya. Dan yang ketiga, adapun yang itu,
Tengok-tengok melihat tinggal pergi. Seperti orang nonton perhiasan orang, Masya Allah, milik orang yang sangat indah dan megah, tapi ditinggal. Tidak dapat apa-apa. Ilmu gak mainan Bapak Ibu sekalian. Datang ini ibadah, bukan untuk nonton ustadz. Jelas, untuk mendapatkan ilmunya. Datang ilmu bukan untuk bersama punya komunitas, duduk-duduk, bukan. Maka ilmu harus diambil dengan haknya, dan itu salah satunya. Dan salah satu hak ilmu dicatat. Nah ini, pinter-pinter orang Indonesia tidak ilmunya tuh kok. Majelisnya ilmunya Indonesia tawaf, kenapa nggak umroh sekalian? Ngertas majelis ilmu Indonesia tawaf, muter, cari senderan. Itu majelis ilmu di Indonesia, subhanallah. Gimana mau dapat berkahnya ilmu kalau majelisnya tawaf pojok-pojok, makin diajari ngantuk. Nah, nek air minumnya sudah datang bangun. Cuman sekedar teh, ya Allah miskinnya. Jenengan nggak pingin jadi orang kaya gitu ya Allah. Mental miskin semua gitu. Nek ada cuman tempe gemul ngeten ngalah semangat, bangun, ikut bangun. Lagi dikasih kekayaan, warisan paling mahal di dunia, yaitu warisan para nabi. Jadi, fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilm, faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Sesungguhnya para nabi tidak akan mewariskan dinar, dirham, harta sama sekali. Mereka hanya mewariskan ilmu. Dan barang siapa mengambil ilmu itu sungguh telah mendapatkan warisan, bagian warisan yang paling banyak. Paham nggih? Tindak teng masjid, pengajian rak nggowo apa-apa. Ngesuk ditekoni kelalen meneh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenengan pengin kaya atau pengin miskin? Orang Arab mengatakan, ya Allah miskin, masakin. Ya mental kita miskin. Padahal para ulama menjelaskan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. قيد سيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة atau riwayat lain بين الحدائق طالقة. Ilmu itu hewan buruan, dan tulisan ini kita menulis dengan pena itu ikatannya. Maka ikat hewan buruan Anda, tangkapan buruan Anda dengan tali yang kokoh. Jangan dilepas. Maka sebuah sifat tolol orang yang sudah dapat hewan buruan dilepas begitu saja. Ditonton orang gitu terlepas. Wah ini cinta alam. Jenengan untuk makan istri dan anak dapat jihad, pahala di sisi Allah. Cinta alam dapat kelinci diliar makan, oh ibu jangan dilepas. Sudah mancing setiap pagi sampai sore dapatnya cuma 2 biji, miskin bener, habis semua waktunya. Habis itu dilepas lagi, kira-kira gimana? Sampai rumah diomeli kali istrinya nambahan. Dari isuk nganti sore, nganti pucat, mukanya sudah jadi ireng tunteng, matanya sudah sayu, habis itu dilepas makanan ini. Kira-kira rugi apa mboten? Ilmu lebih rugi, karena warisan para nabi, jalan menuju surga adalah al-ilm. Semua maksiat, semua kriminal, semua dosa, semua keterbelakangan, semua kemiskinan, semua keburukan di dunia, sebabnya cuma satu. Jelas napa mboten? Kira-kira apa itu? Al-jahl, kebodohan. Paham? Maka pertama kali ayat-ayat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sejarah dahsyat dunia. Awal mula sejarah umat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah peristiwa Gharu Hira, Gua Hira. Apa yang terjadi? 5 ayat.
5 ayat diturunkan di dalam surat Al-Alaq. Iqra, umat Nabi Muhammad adalah ummatul ilmi wal amal. Bismillah. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah ummatul iqra, ummatul ilmi wal amal, umat ilmu dan amal, umat belajar dan membaca. Kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka gemarlah belajar. Tetapi belajar yang berkualitas nggih. Teko unduk-unduk nggih. Pulpen ndak bawa, duduknya belakang, kados tawaf. Masyaallah di belakang-belakang. Habis itu sandaran, ya Allah cari panah. Tiang yang masih kosong. Habis itu ngantuk. Setelah itu, la ilaha panitianya. Monggo-monggo dipun rahapi ya, air minum, teh. Habis itu bangun, seger banget. Allahu Akbar. Ya Allah. Baik, jelas Bapak Ibu, nggih. Inilah ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian kita sebelumnya, yaitu kaitan dengan salam, fiqhus salam. Fiqhus salam fil Islam. Fiqh salam dalam Islam. Judulnya sangat besar sekali sebenarnya, walaupun judulnya simpel, ya mohon maaf simpel, tapi pembahasannya sangat luas. Ya, karena salam ini hal yang besar dalam Islam. Nama agama kita adalah Al-Islam. Dengan salam artinya enggak jauh beda. Assalam. Al-Islam membawa kebajikan ke seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmah. Maf'ulun li ajlihi. Itulah rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi di situ rahmah itu adalah hanya untuk atau sebagai rahmat, bentuk kasih sayang untuk alam semesta, dan itulah salam. Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kebanyakan dari awal hingga akhir dalam peristiwa hijrahnya itu adalah salam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, nanti kalau Bapak Ibu umrah, di pojok-pojok biasanya di perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, dulu di tempel besar sekali antara Masjid Nabawi dengan perbatasan Al-Haram menuju miqat, menuju bandara Madinah. Di sana tertulis besar sekali. Jadi awal mula Nabi Muhammad SAW itu masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka apa yang disampaikan? Nabi Muhammad SAW menyampaikan di situ, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Hadisnya sanadnya sahih di dalam Musnad Imam Ahmad juga. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kebanyakan, salah satunya awal hijrah di kota Madinah Al-Munawwarah adalah, wahai umat manusia, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggih? Ini awal-awal. Kemudian wa at'imut ta'am, gemarlah untuk saling memberi makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim kerabat kita yang masih hubungan darah. Wasallu wan nasu niyam, dan salat malamlah, salat sunnah malam tatkala orang lain tertidur. Jelas apa yang diberikan oleh Allah SWT, tadkhulul jannata bis salam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Karena masuk surga, kita akan diberi salam oleh malaikah yang menunggu di pintu. Masuk surga dengan salam.
Disambut dengan salam dan semua tahiyat wa tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyatnya penduduk surga hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen masuk surga, gemarlah bersalam. Jadi salam mempunyai kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam. Dan ketika kita salat Bapak Ibu sekalian, tadi kita salat, apa yang terjadi? Kita disuruh beribadah dahulu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian setelah selesai ibadah, apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianjurkan setiap hari di dalam salat kita sehari 10 kali salam itu yang wajib saja. 10 kali salam, menebarkan salam untuk umat manusia, bahkan jin dan malaikat dan semua alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh menebarkan salam, mengagungkan nama Allah. Kemarin kita jelaskan tentang makna salam secara singkat, bahwa di dalam salam kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mengagungkan nama Allah. Assalam huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Nama Allah Subhanahu wa taala Assalam yang dinobatkan menjadi nama Allah di dalam Al-Qur'an satu ayat ini. Adapun salam banyak sekali di Al-Qur'an dengan makna yang lain. Jadi kita bersalam adalah mengagungkan nama Allah, menjunjung tinggi nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencari keberkahan. Mencari keberkahan di dalam assalam ini, kita mengambil sifat Allah, mencari keberkahan sifat Allah yang terkandung di dalam salam ini. Maka salam adalah kita mengagungkan nama Allah. Allah ditebarkan di mana saja. Di mana kita berzikir, maka semuanya akan bersaksi untuk kita. Di dalam haji, yang sangat dianjurkan sebaik-baik haji adalah bertalbiyah dengan keras serta menyembelih hewan sembelihan. Itu adalah salah satunya. Berzikir labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Zikir ini dimanapun terdengar oleh bebatuan, oleh pasir, oleh udara, oleh apapun, niscaya di akhirat akan menyaksikan untuk kita. Semuanya akan bersaksi. Karena kita hidup di dunia, semuanya akan bersaksi, bukan hanya tubuh kita, seluruhnya. Salah satunya azan. Seorang muadzin, salah satu pahala besarnya ada di Riyadhus Shalihin, itu lehernya akan paling panjang di akhirat. Dibedakan oleh Allah SWT. Setiap ibadah ada keistimewaan masing-masing. Semua yang mendengarkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini keutamaan muadzin. Semua yang mendengarkan dari alam semesta Allah Subhanahu wa taala ini akan menyaksikan, menjadi saksi masuk surga kelak. Begitu juga salam. Maka pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini, dalam awal hijrah ke kota Yathrib dahulunya, dan berubah menjadi kota Al-Madinah, dan menjadi kota Thaibah, menjadi kota Tabah. Begitulah kota suci ini. Ini adalah afsus salam, tebarkan salam. Karena dalam salam Bapak Ibu sekalian mengagungkan nama Allah, dan siapa yang mengagungkan nama Allah ini pasti akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan kita mengambil keberkahan dari sifat Allah yang terkandung dalam namanya. Itu sangat mulia. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Salam inti dari doa. Salam bentuk dari doa yang sangat mahal dan pertama kali yang dilakukan. Dan dalam hadis Muslim, malaikat apabila mendengarkan ada seseorang mendoakan saudaranya, sesamanya dan orang lain, niscaya malaikat akan mendoakan walaka bil mithl. Buatmu sesuai atau sepadan dengan doamu. Doa kita mungkin banyak dosanya,
dan tidak sampai kepada Allah dan dihitung oleh Allah sebagai peninggi pahala, peninggi derajat, penambah pahala, penghapus dosa, itu kita berdoa dan belum tentu dikabulkan, tapi pasti menjadi ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa intinya ibadah. Dan salam doa. Maka salam salah satu kekhususannya tidak boleh diberikan untuk selain muslim. Faham Bapak Ibu? Tidak boleh salam kepada selain muslim. Ini khususan, ini adalah ibadah khusus kaum muslimin. Salat bukan untuk kaum muslimin. Jadi untuk salat orang kaum muslimin ikut salat nggak bisa. Dia harus masuk Islam dulu biar diterima salatnya. Begitu juga salam. Salam tidak boleh diberikan kecuali untuk kaum muslimin. Bismillah. Baik, jadi salam setiap kita salat, Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk mengagungkan nama Allah dan mendoakan semua sekitar kita. Kaum muslimin tidak boleh sama sekali untuk hasad, untuk iri dengki. Ini masih kita pembahasan fikih salam. Kaum muslimin tidak diperkenankan untuk iri dengki. Dalam syariat Islam cuma boleh dua. Sinten. Di dalam syariat Islam kita boleh iri, tanda kutip, iri dalam kebajikan bukan keburukan. Nopo kedua ini? Nopo? Oh, HP. Saat ini berubah jadi pesawat. Insyaallah. Bismillah. Bapak Ibu yang muliakan, tidak boleh iri dalam apapun kecuali dua. Apa yang pertama? Iri kepada ahli Al-Quran. Baik. Iri kepada ahli orang kaya raya di dunia. Begitu Jifu. Iri boleh di dalam syariat Islam untuk dua. Satu, untuk yang menjadi ahli Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di siang dan malam hari, mempelajari isi kandungannya dan diamalkan. Lisannya selalu bergeming Al-Quran, bukan musik, bukan nyanyian yang tidak ada arti sama sekali, tidak berguna di dunia dan akhirat. Al-Quranul Karim itu adalah hidayah menuju jalan yang lurus. Yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran, wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk Muhammad jadi kepada Muhammad kecuali, jadi tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk engkau Muhammad untuk sengsara, untuk hidup nestapa. Al-Quran membawa kita untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan, kita lanjutkan. Dari sholat kita disuruh untuk mendoakan, kita pun sama. Kita masuk rumah Bapak Ibu sekalian disunahkan bersalam. Masuk rumah Bapak Ibu sekalian disunahkan Bismillah. Semoga umat ini mendapatkan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, Khadijah gitu ya, menafkahkan hartanya untuk dakwah di jalan Allah. Janjane ada orang banyak gini, cuman sistem jadi harus dibelikan Bapak Ibu. Itu saran dakwah, kita harus berjuang. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillah. Kita masuk rumah Bapak Ibu sekalian, yang dianjurkan apa? Salam. Dianjurkan sangat salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum."
Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Fa idza dakhaltum buyutan, apabila kalian memasuki rumah, fasallimu, maka bersalamlah. Masuk rumah disuruh bersalam. Jadi masuk rumah sunnahnya salam. Dan di dalam hadis, tertera dalam hadis pakai basmalah. Maka digabungkan antara Quran dan hadis, ketika masuk rumah keras membaca basmalah dan bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada ustadz lain lagi ngomong, salam gak ada tuntunannya masuk rumah. Masya Allah, tuntunannya pun dia, ini Qurannya jelas banget. Jadi ini Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memasuki rumah yang itu bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dulu dan salam. Jelas? Ini perintah Allah SWT. Kok bisa salam gak ada tuntunan dalam Islam masuk rumah? Itu atas dasar apa menafikan seperti itu? Dan itu ada. Yang bahayanya diliput lagi di YouTube. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa kok kita mulakan hidup kita salam? Dalam salam ada doa di situ. Ketemu istri supaya berkah, salam. Ketemu anak supaya berkah, salam. Ketemu teman ketika agar berkah, salam. Ketika berpisah dengan teman agar akan berkah, salam. Jangan fi amanillah, nggak ada tuntunannya itu. Gaya-gaya nih melu wong Arab ya. Ngerti Arab ya ora, ditekoni sedelo ya blekak-bleku Arabe ngene napa mboten. Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Kayak pondok gitu kan. Udah ngomong sebentar saja langsung tashilan lana wa tafhiman lakum gitu ya. Udah. Biar gampang untuk kami dan untuk biar kalian udah cepet paham, nggak usah bahasa Arab-Araban. Saya radong. Intinya adalah salam di situ digunakan untuk kapan saja. Jangan nek metu masya Allah fi amanillah Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Ya apik wae. Oh sini ya donga. Tapi kurang ada tuntunannya saja gitu. Gak usah pakai fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Fi amanillah. Orang emang jenengan wong opo? Ini orang Najd, orang Arab aja nggak make. Itu hanya orang-orang Riyadh, Qasim, daerah sono-sono fi amanillah. Ditanya malah nggak dong. Lahjahnya mereka ngerti kan bahasa kash-kash. Kaifa halush? Ora dong sampean. Kaf jadi shin itu bahasa Arab fasih. Kadang-kadang al menjadi mim, itu banyak himyariyah, itu lahjah-lahjah Arab. Fi amanillah, masya Allah, mim, masya Allah, tabarakallah. Baik, niki pun adzan apa tidak? Dan niki apa? Bukan adzan. Baik, baik. Sebelumnya kita membahas tadi muqaddimah tentang salam, pentingnya salam dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa salam selanjutnya salam adalah mengandung doa. Sehingga di dalam Islam ada ibadah-ibadah khusus yang tidak boleh diikutkan untuk selain mereka. Salah satunya salam. Jadi tidak boleh memulakan untuk ini karena dalamnya isinya salam. Kemarin juga ada pahalanya ketika kita mengucapkan Assalamualaikum 10 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala, dan ketika lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa pahala? 30 pahala. Ini dahsyat. Ini pahalanya gak main-main. 30 pahala kita dapatkan dalam hitungan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 30 pahala di sisi Allah. Itu melebihi dunia dan seisinya. Kalau kita mempunyai dunia seisinya tidak akan kekal dan hilang begitu saja. Tetapi ini kita petik selama-lamanya, tak ada waktu. Di akhirat ingat Bapak Ibu, tidak ada waktu, wal asr ini untuk dunia. Demi waktu ini hanya untuk dunia, di akhirat tidak ada waktu. Makanya tasbih sekali saja kalau dijual dengan dunia seisinya, niscaya tasbih lebih mahal. Paham? Subhanallah. Ucapan ini kalau ditimbang dengan dunia seisinya melebihi dunia seisinya. Tetapi kita nek merisani tiang nggih, tiang sugih nggih, langsung menghormati, betul?
Betul nggih? Nah, bangga dengan kekayaan. Kita bertasbih lebih bangga dengan kekayaan. Baik Bapak Ibu muliakan, makanya di sini salam di kitab-kitab ulama Fadhailul A'mal atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu salah satunya kita bawakan Riyadhus Shalihin. Sekarang ada kitab juga bagus sekali. Bapak Ibu sangat-sangat penting untuk dikoleksi, Mausu'atul Akhlaq. Mausu'atul Akhlaq. Ensiklopedi akhlak. Ini dikarang oleh yayasan besar Islam untuk saat ini namanya Ad-Durarus Saniyah yang diampu oleh salah satu ulama kita Syekh Abdul Qadir Alawi Al-As-Saggaf. Itu ada dan ini mempunyai sumbangsih besar dalam dakwah Islam. Mausu'ah dalam tafsir ada, tafsir luasnya luar biasa, itu mencapai 40 jilid. Mausu'ah dalam fiqih perbandingan semua mazhab ada dan itu sangat luas luar biasa. Ada mausu'ah dalam tafsir, dalam hadis dan termasuk akhlak. Beliau diringkas menjadi kisaran 6 jilid besar. Ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada yang mengarang salah satu yayasan di Kota Makkah Al-Mukarramah, Syekh Malluh itu mengarang Nadhratun Na'im. Nadhratun Na'im itu fi akhlaqir Rasulil Karim. Ini 11 jilid itu tentang akhlak Rasulullah SAW dari alif sampai ya. Dan akhlak madhmumah. Kalau yang Nadhratun Na'im itu menggabungkan dua akhlak sekaligus. Jadi 11 jilid itu terbagi dua, setengahnya adalah akhlakul karimah, setelahnya akhlak madhmumah. Itu sangat penting sekali dan wajib dikoleksi oleh kaum muslimin. Salah satu yang dibahas di sana adalah Kitabus Salam. Sebelumnya kita akan bahas simpel-simpel saja karena kita bukanlah kajian detail, hanya sekedar membahas indahnya salam. Kitabus Salam yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini menyangkut beberapa bab. Bab yang pertama adalah babu fadlis salami wal amri bi ifsya'ih. Bab keutamaan salam dan perintah untuk menebarkannya. Ini besar sekali, hadis-hadisnya sangat panjang, beberapa ayat-ayat yang disebutkan. Ini bahwa salam adalah perintah Allah SWT, perintah Rasulnya, dan kita diperintahkan untuk menebarkannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dalam rahasia salam juga adalah indikator orang itu baik. Indikator orang itu baik. Kalau orang yang gemar bersalam, tanda orang itu baik. Kenapa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, dua orang ketika sedang berseteru tidak harmonis, afdaluhuma, sabda Nabi SAW, afdaluhuma man bada'a bis salam. Sebaik-baik dari keduanya yang memulai salam. Jadi salam adalah salah satu rahasia salam adalah indikator orang terbaik di sisi Allah dan di sesama. Salam. Kenapa kita disuruh perintah Allah dan Rasulnya dan suruh menebarkannya? Karena salam salah satu dari cara kita untuk meninggalkan iri dengki, terutama hal duniawi. Ketika kita senang gemar bersalam, maka iri dengki akan hilang dari kita. Maka Bapak Ibu sekalian, obat iri dengki di antara tetangga adalah salam. Kita disuruh hidup dengan salam, dengan selamat bahagia. Itu adalah kehidupan Islam. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam banyak sekali hadis-hadisnya tentang akhlak, yaitu Nabi Muhammad SAW tidak beriman. Tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Untuk menghilangkan iri dengki di dalam hati dan ego yang individualis. Individualis ini sifat yang buruk, hanya memikirkan maslahat pribadi dengan salam. Dan kemudian menghilangkan iri dengki yang terjadi karena perebutan harta, jabatan, kita tebarkan salam. Tetangga kita Nabi SAW, dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengajarkan tidak beriman siapa yang tetangganya
tidak aman dari gangguannya. La yu'minu ahadukum. Nggih. La di sini mengatakan la yu'min, la yu'min. Diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Mala ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ini ada di Riyadhus Shalihin. Bab hak tetangga. Tidak beriman sampai diulang berapa kali oleh Nabi SAW, jikalau tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hidup dengan salam. Dengan salam kita menebarkan doa dan kita ini menghilangkan iri dengki di antara sesama. Baik Bapak Ibu sekalian, dan salam ini adalah kemarin kita jelaskan salah satu rahasianya adalah silsilah surga. Di dalam hadis Muslim yang sahih, Nabi Muhammad SAW, la tadkhulul jannah. Kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu. Silsilahnya syarat masuk surga sampai kalian beriman. Maka iman silsilah pertama. Pengen masuk surga harus beriman. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan la wala tu'minu hatta tahabbu. Syarat iman kalian saling menyayangi. Itu hidup salam. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling menyayangi. Dan saling menyayangi apa kuncinya ya Rasulullah? Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Apakah kalian mau aku tunjukkan satu amalan jika kalian mengamalkannya niscaya kalian akan saling menyayangi? Afsus salama bainakum. Yaitu tebarkan salam di antara kalian. Jadi menghilangkan iri dengki dan kita ingin mendapatkan silsilah surga dengan menebarkan salam. Jadi surga tidak bisa didapatkan kecuali dengan iman. Iman tidak bisa digapai kecuali dengan saling menyayangi. Dan saling menyayangi tidak bisa teraplikasikan, terrealisasikan di antara kita kecuali dengan salam. Dan ini Rasulullah SAW. Ini rahasia salam. Maka di sini perintah untuk keutamaan salam dan perintah untuk menebarkannya langsung dari Allah dan Rasulnya. Karena itu juga inti dari syariat Islam. Pondasinya ada aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Dan ini intinya akhlak. Awal aktivitas kita bersama sesama dimanapun itu dimulakan dengan salam. Masuk kantor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pasar bertemu dengan temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu siapapun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kedua, Bapak Ibu sekalian, tata cara salam, babu kaifiyatis salam. Ini yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab tata cara salam. Mohon maaf kita undurkan sedikit ya. Salat isyaknya supaya kita tutup selesai sekalian. Baik. Tata cara salam. Tata cara salam kemarin sudah kita jelaskan di pengajian sebelumnya ya. Tentunya yang sendiri menyalami yang banyak atau banyak menyalami yang orang sendirian. Kebalik napa dibalik? Saya satu nyalami banyak atau banyak nyalami sendiri? Benar? Yakin? Sebagian mungkin nggak ikut kita kemarin. Baik, PR untuk jenengan. PR-nya adalah bab tata cara salam. Silahkan dipelajari. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bab adabus salam, bab adab-adab salam. Di sini juga disebutkan, itu juga termasuk tata cara, masuk ya, tapi adab salam. Yusallimur rakib, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, Yusallimur rakibu alal mashi. Orang yang naik kendaraan ini menyalami orang yang jalan kaki. Wal mashi alal qa'id. Orang yang jalan menyalami orang yang duduk. Wal qalilu alal katsir. Sedikit menyalami yang banyak. Tapi sekarang yang unik, sing jagong siji, sing mlaku oke, sinten sing salam? Katanya sedikit yang banyak. Yang jalan nyalami yang Sekarang satu, ya wis, semua berasan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekali untuk semua. Sekarang kebalik, satu orang nyalami banyak orang, sinten sing jawab? Sinten sing jawab? Fardhu kifayah. Sebagian menjawab cukup, tapi yang afdal semuanya menjawab. Dan kemarin kita sebutkan di dalam hadis, sepelit-pelitnya orang ketika disalami tidak mau
menjawab. Itu orang pelit sekali. Didongake nggak gelem. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan di dalam syariat Islam kalau kita dikasih kebajikan oleh orang lain, suruh mengembalikan balik budi. Minimalnya kalau kita nggak bisa, ya jazakallahu khairan, nggih. Jazakallahu khairan. Lo disalami apik-apik lo, gak gelem balas, pelitnya. Lo nek duit-duit kaya ngopo? Nggih, ada pengamen yang jualan olah koy. Paling-paling kebiasaane mbok iso meneng. Wa amsaila fala. Kalau ada orang minta-minta jangan dihardik. Meneng. Ya mau pelit tenan mencen. Salam ora gelem jawab ya duit pelite tambah meneh. Bablas angine kan nggih. Allah SWT mengajarkan di dalam Al-Qur'an fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 86. Apabila kalian disalami dengan tahiyyah, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fahayyu bi ahsana minha. Jawab dengan tahiyat yang lebih baik. Kalau orang mengatakan assalamualaikum, kita harus jadi lebih baik, malah dadi wong pelit, nggih. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Pelit menang wae wis padha jawab ya wis. Memang medit nggih, bin kikir, bin pelit, bin rak gelem pahala. Parah kan? Lebih baiknya kita jawab, dan lebih baik perintah Allah SWT fahayyu bi ahsana minha, balas lebih baik. Menjawab menyalami kita assalamualaikum warahmatullahi, kita salami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak bisa, aurudduha, yo dijawab sama dengan salamnya assalamualaikum waalaikumsalam, minimal. Podo, ojo dadi pelit. Baik, ini adalah adab-adabnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bissalam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad jayyid, kata Imam Nawawi. Sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan kebajikan derajat tertinggi di sisi Allah adalah orang yang senantiasa memulai dengan nunggu salam. Walaupun kita duduk, secara syariat Islam sunnahnya orang yang lewat menyalami kita mulai dulu, jangan nunggu. Jelas? Jadi orang jangan di bawah. Tangan di bawah jelek. Enggak layak buat seorang muslim. Tangan di A. Lawang mboten duit, mboten harta nggih, yo masih gelem ngono wae, Bu. Kapan kita mau tangan di atas? Gratis loh. Gratis masih. Wah, pengen ngisor, ya Allah, mental apa ini? Kita harus menjadi orang yang berkualitas. Kita memulai salam. Orang yang paling berhak mendapatkan pertolongan Allah, taufik dan rahmatnya adalah orang yang memulai salam. Di dalam kajian sebelumnya kita jelaskan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang namanya Abdullah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini dalam seumur hidupnya tidak pernah menjawab. Kenapa? Karena senantiasa memulai salam, tidak mau didului. Karena hadis ini sangat luar biasa. Adab salam ya mulai. Kalau ingin jadi orang yang baik, yang paling dekat di sisi Allah, ya mulai salam. Walaupun adabnya kita nunggu, jangan mulai. Kita banyak mulai salam dari yang sedikit. Walaupun kita ini duduk salam sama yang jalan kaki, yang jalan kaki salam sama yang naik kendaraan. Baik. Kemudian di dalam hadis Abu Umamah yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan kata Imam Nawawi. Ada seorang di sini, qila ya Rasulullah ar-rajulani yaltaqiyan ayyuhuma yabda'u bis-salam, qala awlahuma billahi ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW ditanya dalam hadis Umamah, ya, ada dua orang ya Rasulullah, ada dua orang yang bertemu. Siapakah dari mereka yang memulai salam? Yang memulai salam, jawaban Rasulullah enggak ke jawaban itu. Jawabannya adalah orang yang paling dekat di sisi Allah. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulai duluan.
pasti yang dapat. Jadi kita nggak usah menunggu-nunggu. Baik, kemudian bab istihbab i'adatis salam yang ketiga, bab disunahkannya mengulang-ulang salam bagi orang yang bertemu berulang-ulang. Keluar masjid, ketemu niki keluar masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Pak, sugeng, alhamdulillah. Habis wudu metu meneh ketemu meneh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan gak salam opo gak ngetes, orientasi opo gak dolanan, salam wae bosen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini disuruh oleh syariat Islam, bahkan di sini auhala bainahuma syajaratun wa nahwuha, atau cuman hanya terbatasi pohon saja ken salam meneh, bayangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita jalan ini ono pohon lewat saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini syariat Islam. Kita tebarkan salam, kita didoakan. Bayangkan kita mengagungkan nama Allah, dapat keselamatan Allah karena sifat yang terkandung dalam namanya, dapat rahmatnya, dapat berkahnya. Allahu Akbar. Kemudian bab yang lain, bab istihbabis salami idza dakhala baitah. Disunnahkan salam ketika masuk rumahnya. Saya kaget sekali. Sebagian ceramah yang ada di YouTube menafikan syariat salam masuk rumah, sembrono, sangat menakutkan. Ini ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Nabi Muhammad di sini dalam Al-Qur'an, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. An-Nur ayat 61 dan ayat sebelumnya. Diulang-ulang di Al-Quran, gak cuma satu ayat menganjurkan itu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan hadis Hasanun Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya bunai, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Ini jelas sekali. Nabi Muhammad SAW, wahai anakku. Anas itu siapa Bapak Ibu? Kok bisa dipanggil anak? Anak tenanan apa anak bukan? Ya, Anas bin Malik atau Malik bin Anas. Bedanya nopo? Anas bin Malik sama Malik bin Anas. Anas bin Malik yo anaknya Malik memang. Nek Malik bin Anas, Malik anaknya Anas. Perbedaannya apa? Siapa Anas bin Malik dan siapa Malik bin Anas? La ilaha illallah, sejarah kok ya ora donge kaum muslimin kepiye. Kita butuh suri toladan lo, jeneng ra ngerti. Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah. Dari kecil dihadiahkan oleh Ummu Sulaim. Ngerti ceritanya Ummu Sulaim apa boten? Nikah sama siapa Ummu Sulaim? Tambah mumet meneh. Nek suruh cerita Superman yo kertal semua nggih. La ilaha illallah. Nek wis ngono mumet nih. Ummu Sulaim sama sinten? Oke, baik. Anas bin Malik anak kecil ini ketika Rasulullah SAW sampai kota Madinah sama Ummu Sulaim diserahkan ke Rasulullah. Mengatakan saya tidak punya apa-apa, cuman anak kecil ini ya Rasulullah. Silahkan, saya ini silahkan menjadi pembantumu selama-lamanya. Mantap kan Ki? Membantu Nabi Muhammad selama-lamanya sampai Rasulullah wafat. Didoakan dua hal besar dalam sejarah, yaitu panjang umurnya, banyak anaknya. Anak pinten? Anak pinten? Mantap. Sinten sing ibu-ibu sing ajeng punya cita-cita punya anak 100? Pertanyaannya nggak usah dijawab. 100. Dahulu punya anak banyak sekali, bisa 40 zaman dulu. Ya. Bisa. Apa enggak Masya Allah. Zaman saya ini nanti keempat aja Bu Dokter langsung ngomong sesar. Bahaya. Emang Bu Dokter Tuhan? Subhanallah. Bahaya sekali ini Bu. Sangat berbahaya untuk kesehatan. Akhirnya tawakal dengan Allah ya lahir sehat walafiat. Keterlaluan kita ini kadang-kadang dalam akhlak. Jelas nggak? Walaupun punya anak 10 mau biasa ya haknya dia kok. Ngapain harus disuruh sesar? Gak apa-apa, intervensi amat. Sombong amat.
Urusan apa? Mau biasa ya urusannya dia, kita bantu sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Harus sesar buat apa harus? Siapa yang mengharuskan? Sembrono. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini sampai Anas bin Malik anaknya 100. Ketika sudah menua, kelalen jenenge. Iki anake kula iki jenenge sapa? Oke temen. Jangan kadose anake karo sing ngaji oke sing anake nggih. Didelok titik paling pira nggih. Iki paling 30 nggih. Lah anake 100 masyaallah. Mriki-mriki ngaji semua datang 100. Masjid Usamang luru enggak usah diiklanke penuh nggih. Allahu akbar. Nggih. Nah inilah Bapak Ibu yang mulakan, bersalam ke rumah itu sangat dianjurkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan di sini ya untuk mengulang-ulang rumah, baik, wahai anakku, karena pembantu dari kecil itu saking sayangnya Nabi Muhammad SAW itu memanggil anak. Ini anak orang lain jangan dimaki-maki di rumah, masuk masjid diomel-omel, metenteng wae bocah. Dolanan wae ning masjid. Ngopo metu kae? Anak sapa dike? Walah, mantep nggih. La ilaha illallah, koyok soleh-soleh tok nggih. Koyok api-api tok. Wudu aja blekuan enggak genah, salatnya enggak jelas sahnya. Wudu tur. Sikunya dulu pada Rasulullah ilal mirfaqain di sini. Pakai dari awal jadi gini, wudune ngene kebalik ngerti. Wudu ra ngiso ono bocah cilik masuk masjid disupport. Memang orang tuanya suruh menjaga, jangan dipenteng-tengi. Anak orang lain adalah generasi bangsa. Generasi umat harus kita support semua anak kita dan orang lain. Baru dulu langsung diomel-omel. Ya bunai, wahai anakku, idza dakhalta ala ahli, kalau kamu masuk rumah keluargamu, fasallim, maka bersalamlah. Yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik, itu adalah sebab keberkahan buatmu dan keluargamu. Doa, masuk rumah ada tuntunannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tutup dengan satu bab lagi, ya, mungkin Allahu a'lam ketemu lagi. Sebenarnya Riyadhus Shalihin bisa dikhatamkan kita sering sekali, tetapi bolehlah untuk diulang santai. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan karena peringatan itu bermanfaat buat kaum mukminin. Saya tutupkan dengan bab yang terakhir, babus salam 'ala sibyan. Babus salami 'ala sibyan, bab dianjurkannya salam untuk anak kecil. Bab bersalam untuk anak kecil di sini diriwayatkan oleh Anas bin Malik lagi. Bayangkan Bapak Ibu. Baik, saya ingin cerita. Kita ini adalah makhluk manusia yang lemah. Maka penting untuk meniti jejak para salaf kita, yaitu para sahabat. Lagi-lagi Anas bin Malik. Bayangkan. Ummu Sulaim, Bapak Ibu yang muliakan, sejarah singkat tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah orang yang paling langka, seorang wanita. Didatangi oleh kaum Ansar yang belum masuk Islam. Namanya siapa? Saya kasih dia. Siapa suami Ummu Sulaim? Ngertos napa mboten? Mboten ngertos napa ngertos mboten? Dua-duanya rak ngerti, baik. Ummu Sulaim dinikahi oleh Abu Talhah. Didatangi Ummu Sulaim mau dinikahi oleh Abu Talhah, dan Ummu Sulaim ini menerima, sedangkan Abu Talhah belum masuk Islam. Tapi apa ucapan mutiara dari Ummu Sulaim ini? Ummu Sulaim mengatakan, engkau adalah orang baik dan tidak aku tolak. Tetapi saya mohon satu saja maharnya, kamu masuk Islam. Masuk Islam. Dan subhanallah, syariat Islam pertama kali mahar dengan masuk Islam diawali dari sinten? Ummu Sulaim. Seorang wanita salihah tidak perlu bermahal-mahal mahar. Ketika orang itu saleh dan baik, jelas agamanya dan akhlaknya, dan
dikenal oleh halayak umum bahwa orang ini baik istiqamah, cukup itu maharnya. Maka Ummu Sulaim, maharku hanya kamu masuk Islam. Dan Abu Talhah masuk Islam. Dan itulah mahar pernikahannya. Subhanallah. Pertama kali mahar Islam sebagai pernikahan diawali Ummu Sulaim. Dan dalam kehidupan keduanya, Ummu Sulaim ketika itu punya anak dan itu sedang sakit. Dan Abu Talhah sedang mau keluar perjalanan dengan sahabat yang lain. Maka Ummu Sulaim dipersilahkan. Ummu Sulaim sendirian di rumah dan anaknya wafat. Maka Ummu Sulaim, seorang sahabiyah mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak syakwa, hidupnya bukan meratap kepada selain Allah. Tahu Allah itu yang memberikan, tegar tidak menangis. Alhamdulillah. Maka anak itu dimandikan. Kemudian dipacaki selayaknya anak kecil yang sudah mandi. Ditidurkan seakan-akan sedang istirahat dengan nyenyak. Datanglah Abu Talhah. Dan Abu Talhah kembali masuk rumah. Gimana anaknya? Anaknya sedang istirahat. Dan apa yang terjadi? Disambutlah Abu Talhah dengan layaknya suami. Di malam itu layaknya keluarga yang harmonis yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Besok pagi disampaikan anak ini sudah dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Talhah hendak marah, tapi dia menjaga diri. Dan tahu bahwa istrinya dahsyat, sabar dan menerima takdir Allah. Dan begitu indah menerima suaminya supaya pulang dari perjalanan capek supaya tenang. Jiwa dan batinnya, raga dan batinnya supaya senang dan bahagia mencari ridho suaminya. Sekarang dia lebih bertakwa kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dikuburkan dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan berita dari langit. Allah tersenyum, tertawa terhadap apa yang dilakukan oleh keduanya. Betapa tabahnya menerima takdir Allah SWT. Dan betapa indahnya kesalihan seorang istri terhadap suaminya. Sehingga mereka mendapatkan keturunan lagi yang sangat membahagiakan. Ummu Sulaim. Inilah ia. Abu Talhah menjadi orang kaya raya dan saudagar besar dari kaum Ansar yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka di dalam surat Al-Baqarah di sini, salah satu dari kejadian langka yang terjadi ketika ayat Allah SWT diturunkan dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sisiratus salihin ada. Abu Talhah ketika mendengarkan, dia langsung mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tidak ada hartaku yang banyak ini yang paling aku cintai kecuali kebun Bayruha ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kebun Bayruha yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah itu terletak di pintu Masjid Nabawi, pintu 21 dan 22. Namanya King Fahad, Gate King Fahad. Itu ke arah Uhud sana nomor 22. Sing ngertos pintu 22 sinten? Mboten dong. Pernah nyawun. Lah mintale miskin tenan kok ya. Orang yang tidak minta kepada Allah adalah orang Masa ora gelem? Ora njaluk ya Allah panggilkah aku ke tanah sucimu. Urung pernah ndonga, wis pernah Pak Ustaz ping pira? Ya Allah Pak Ustaz dongake men iso umrah. Anda ini sembrono. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Kenapa mendahului perintah Allah? Mohonlah engkau kepadaku nih saya aku kabulkan. Kalau njaluk jenenge ustad ki ngopo nggih? Kenapa harus pakai perantara ustad? Langsung kepada Allah terus menerus dan kapanpun. Pengen umrah yang njaluk terus kepada Allah nggih. Belum bisa ke sana ya ibadahnya dulu. Yang berpahala umrah apa dipelajari. Di sana Bapak Ibu sekalian, kalau masuk di pintu 22, maka sebelah kiri nanti ada seperti ini, ada Masya Allah di sana ada kubah yang berjalan. Nah di bawah itu lingkupan itu adalah kebun Bayruha yang dimiliki oleh Abu Talhah Al-Ansari. Itu dihadiahkan
kepada Rasulullah SAW agar mendapatkan derajat kebaikan yang sempurna. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan malun rabih, ini harta yang beruntung ini dia yang disedekahkan di jalan Allah, yang paling dicintai, yang paling disukai dan yang paling dibanggakan. Dan Rasulullah SAW memohon Abu Talhah untuk dibagikan kepada kerabat-kerabatnya yang miskin dan langsung dipecah-pecah. Saiki bagikan kerabat nek di Indonesia rebutan warisan, mental miskin. Kita itu mental miskin memang, mental tak berguna. Paham? Di dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lain Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi ajali falyasil rahimah. Kalau kita sayang, kita senang, kita bangga, kita bercita-cita, berangan-angan, berharap, ya, diluaskan rezekinya, banyak duit, ya, dipanjangkan umurnya, itu bersilatur, lah malah diputus silaturahminya, berarti umurnya bahaya dan rezekinya bahaya, mental miskin, nggak berguna. Kalau ingin memang rezekinya banyak Bapak Ibu, silaturahim. Kalau ingin rezekinya banyak dan dipanjangin umurnya, silaturahim. Jadi kalau pengen panjang umur, berkah hidupnya, banyak rezekinya, silaturahmi. Loh malah akan rebutan warisan, ya. Rasulullah SAW mengajarkan Abu Talhah ini justru dibagikan ke kerabat. Kenapa? Hak Islam dapat, hak silaturahmi dapat, hak tetangga dapat, 3 sekaligus pahalanya berlipat ganda. Maka di sini terakhir Bapak Ibu sekalian, Anas lagi. Karena dia pembantu Rasulullah dan banyak menyaksikan. Dia bayangkan Ummu Sulaim, ibu yang sangat istimewa. Pahalanya mengalir terus di surga. Kenapa? Anaknya jadi anak soleh. Sekarang ilmunya diamalkan sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Anaknya jadi pembantu Rasulullah SAW. An Anasin radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyanin, fasallama alaihim. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ia melewati anak-anak dan ia bersalam kepada mereka dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan itu. Inilah akhir bab yang kita kaji bersama, ya, sebatas murajaah, sebatas mudzakarah, sedikit mengutip sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga bermanfaat dan dengan kajian ini Bapak Ibu yang muliakan, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al istima'ana istima'an mubarakan marhuman waj'al tafarruqan marhuman مغفورا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا ممن ذكر في قول رسولك صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.